Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Mas Bob TV. Di video kali ini gua bakal review salah satu handphone dari Apple, yaitu iPhone XR. Ini handphone lawas, cuma memang gue tertarik untuk reviewnya karena gue pengen ngasih tahu ke kalian kelebihan dan kekurangan iPhone ini untuk kalian pakai di tahun 2021 nih guys. iPhone ini pertama kali rilis itu September 2018 dan hype banget di tahun 2019. Udah lama, sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi iPhone ini sekarang jadi worth it banget untuk dibeli karena harganya itu lumayan murah guys sekarang. Yang gue punya ini iPhone XR warna putih. Ini boxnya. Tapi boxnya ini sepertinya OM nih guys yang gue punya. Karena OM itu jadi kayak nggak asli gitu guys. Gua sih belinya di Tokopedia dan dia nggak ada emailnya. Tapi boxnya sih kualitinya bagus sih. Cuma memang dia tidak ada emailnya aja guys. Kalau yang asli itu dia ada emailnya di bagian belakang sini nih guys. Di bagian bawah sini ada email dan data dari iPhone-nya. Kalau yang gue ini nggak ada. Nah seperti ini. Kita akan masuk ke iPhone-nya ya guys. Oke, jadi ini adalah iPhone yang gua pakai sekarang, iPhone XR. Kita akan buka dulu. Nah, iPhone ini punya ukuran layar 6,1 inci Liquid Retina display. Dimana dia layarnya LCD ya guys, jadi bukan layar OLED atau AMOLED. Tapi Apple itu pertama kali ngerilis iPhone ini, dia bilang ini adalah iPhone dengan warna paling akurat di kelasnya. Kita bisa lihat sendiri sih, warnanya itu bener-bener enak di mata dan nggak too much kayak AMOLED. Adem gitu ngelihatnya guys. Dan ini gue sudah menggunakan. Nah, ini yang gue pakai adalah iPhone dari serial number LLA ya, atau kita sebut biasa itu Inter. Dia 64 GB, emailnya terdaftar, dan semua kartu aman. Dan software yang udah gue gunain sekarang adalah iOS 14.4.2. Ini udah yang paling up to date ya guys, yang gue pakai sekarang. Oh ya, chipsetnya ini dia menggunakan chipset A12 Bionic. Kameranya 12 megapiksel, RAM-nya itu 3 GB doang guys. Tapi jangan salah, 3 GB Apple itu benar-benar efisien. Baterainya juga 2942 mAh. Dimana baterai ini memang gak gede-gede banget, tapi dia bisa nyaingin SOT-nya dari handphone Android nih guys. Kalau Apple bilang sih dulu dia paling awet dibanding kelasannya ketika zamannya, kayak iPhone XS dan juga iPhone XS Max. Oke, dan juga kameranya nih, gue mau bahas kameranya nih guys. Kameranya ini cuma single kamera, simple banget. Dia itu beresolusi 12 megapiksel wide, dan dia itu bisa ngerekam sampai 4K 60 fps single kamera loh guys. Ya, dan gue juga suka banget sama hasil kameranya. Kita cek bentar ya. Nah, ini dia hasil kameranya nih guys. Dia bisa pakai mode potret walaupun cuma satu kamera. Tapi mode potretnya itu dia hanya bisa untuk memfoto objek manusia. Kalau objeknya benda itu dia nggak akan bisa. Seperti itu. Ini hasilnya benar-benar akurat, nggak alay, bagus banget detailnya. Untuk handphone dengan satu kamera belakang di tahun 2021 ini dia benar-benar masih worth it banget nih guys.
Dan juga nih, layarnya itu sudah ada yang namanya True Tone dan White Color Gamut. Itu membuat layarnya bener-bener enak banget dilihat. Beratnya cuma sekitar 194 gram. Ya ini nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan juga sih. Ada handphone yang mungkin beratnya 170 gram atau ada yang 220 gram tuh. Ini 10 kalau nggak salah. Itu beratnya lumayan sih di tangan. Kamera depannya itu cuma 7 megapiksel guys. Cuman memang iPhone dari dulu kameranya nggak usah ditanya, dia bagus banget. Untuk main game, gue masih main game dengan iPhone ini dan ini masih lancar banget. Gue ada 2 game, ada Mobile Legends. Suaranya pun dia sudah stereo speaker ya guys, atas bawah ini dia udah ada suaranya. Ini masih enak banget dimainin. Kita lihat settingannya grafiknya ya guys. Ini bisa dapat ultra grafiknya mentok untuk HP keluaran 2019. Ini bener-bener worth it banget guys. Oke. Dan juga nih kita coba sekarang buka PUBG Mobile ya. Nah, ini udah PUBG Mobile. PUBG Mobile pun ini gua mainin itu bisa smooth banget. Ya kira-kira main 3 jam itu baterai nggak akan habis guys. Warnanya bener-bener bagus di mata. Nah, kita cek grafiknya ya. Kita ke setting grafik. Dia bisa smooth extreme, balance extreme, HD extreme, HDR extreme, bahkan ultra HD-nya udah kebuka nih guys di iPhone XR ini. Wow, iPhone memang long last handphone ya. Dia bisa kita pakai lama banget, nggak perlu ganti-ganti. Ini enak banget semua. Oke. Itu dari segi performa gaming masih bisa diadu lah sama HP-HP zaman sekarang. Dia ini single SIM dan dia udah ada NFC-nya nih guys. Jadi kita bisa cek saldo, e-tol mungkin atau KMT di iPhone ini. Oh ya, gue belum buka casingnya, sorry. Gue buka dulu ya. Ini gue dapet warna putih. Ya kondisinya sih lumayan lah. Nah, jadi putihnya kayak gini guys. Ini masih lumayan mulus banget. Hanya ada ya sedikit bocel-bocel aja. Tapi bodi belakangnya masih oke banget. Agak besar sih memang, tebal. Tapi dia enak, masih enak kok dipakai dan digenggam. Face ID-nya juga termasuk cepet banget, masih smooth parah. Dia cuma 60 Hz layarnya, tapi enak aja gitu ngeliatnya, walaupun cuma 60 Hz. Apalagi ya, jadi kalau saran gue sih kalian gak perlu khawatir untuk beli iPhone Inter atau mungkin iPhone dari luar atau iPhone second. Karena kalau menurut gue sebenarnya kalau kita bisa ngecek iPhone-nya itu kita bakal dapat barang yang lumayan oke, nggak kalah sama iPhone resmi. Cuman memang peraturan IMEI sekarang itu kalian harus lebih hati-hati ketika beli iPhone. Cek dulu IMEI-nya benar-benar terdaftar atau enggak, biar nggak keblokir. Nah, so far sih gue pakai iPhone ini bener-bener puas. Baterai life-nya ya, kita cek baterai life-nya. Baterai life-nya itu masih 89%. Dan kalau emang dia ngedrop itu biasanya sih di bawah 70%, itu dia pasti udah harus ganti baterai. Ini gue udah ya lumayan lama lah pakai ini, tapi baterainya masih lumayan awet banget.
Yang penting kita makainya sih yang benar. Yang penting jangan dimainin sambil dicas. Kalau dicas ya udah dicas aja. Kayak gitu guys. Oke, cukup sekian review singkat dari gua tentang iPhone XR ini. Mungkin kalian lagi pengen pindah ke iPhone dan cari iPhone yang murah tapi berkualitas. Ya saran dari gua sih iPhone ini bisa jadi pilihan kalian guys. Kalian bisa pakai ya 2 tahun ke depan pun feeling gua sih dia bakal masih worth it banget dipakai. Oke, cukup sekian video dari gua and good job.